Assalamualaikum bunda-bunda, welcome back to my YouTube channel Mama Vihana. Nah, kali ini adalah kelanjutan dari part 1, yaitu bersih-bersih rumah by bocil-bocil. Ini adalah kegiatan bocil-bocil saat libur atau tidak sekolah ya bunda-bunda. Mereka tidak ada kata santai-santai. Umi capek, kalian lah yang harus bekerja menggantikan Umi. Dan ini copot. Itu tempat sabunnya copot ya, nggak apa-apa, dipasang lagi. Untung nggak rusak ya. Kalau rusak langsung lah berubah jadi monster uminya. Nah, ini sudah selesai. Itu adalah bed cover yang kena pipis bocil paling tua ya. Dia masih suka ngempol bunda-bunda, jadi langsung saja dicuci. Nah, setelah mencuci baju di mesin cuci, sekarang adalah mencuci keranjang baju kotor. Karena saking banyaknya keranjang baju kotor yang ada di dapur, maka saya berinisiatif untuk membuat beberapa atau 2 dari keranjang baju kotor menjadi keranjang mainan, karena mainannya mereka berantakan. Allahu Akbar. Nah, ini mereka langsung saja mencuci. Kenapa kok dicuci bunda-bunda? Kenapa kok nggak langsung dijadikan mainan keranjang mainan? Karena keranjang baju kotor itu kan tempatnya baju-baju. Kalau cuma kotor sih nggak apa-apa bunda-bunda. Cuma kalau misalnya kena najis, nah nanti kalau misalnya saya pegang mainan, habis itu sholat, terus bajunya ada yang kena mainan yang kena najis, wah tidak sah sholat saya. Jadi untuk lebih amannya, lebih baik dicuci sampai bersih, sampai tak ada najis-najis yang tersisa ya bunda-bunda. Nah, ini sudah saya suruh gosok-gosok anak-anak lalu disiram. Ini mereka itu masih rebutan aja. Aku mau nyiram, aku juga mau nyiram. Lihat deh, tuh torbutan. Nah. Padahal udah gede loh, bisa-bisanya rebutan. Akhirnya gantian adiknya dulu, kakaknya sudah sabun, adiknya cuci. Nah sekarang gantian, adiknya yang sabun, kakaknya yang cuci, biar mereka nggak rebutan dan tidak bertengkar. Nah kalau mereka sudah bertengkar bunda-bunda, kepala saya pusing, langsung saya serangap mereka biar tidak ada kata bertengkar. Pusing saya kalau mereka bertengkar. Nah ini gantian adik yang mencuci pakai sabun, jadi sekalian aja cucinya semakin bersih ya, karena 2 kali digosok-gosok. Nah yang kakaknya siram-siram bunga, ya baguslah, anak coleh, anak rajin, anak pinter, tanpa disuruh langsung siram-siram bunga belakang. Nah ini langsung cuci bersih. Nah sudah, masnya masih siram-siram di sana. Nah sudah, ini langsung dicuci bersih bunda-bunda. Ini ada suara itu adalah suara saya yang mengomel-ngomel supaya mereka itu melakukan tugasnya dengan bersih. Itu siram itu bagian situ, itu siram bagian itu, belum bersih. Nah itu adalah suara saya mengomel supaya suaranya tidak terlihat horor atau terdengar horor. Maaf kok terlihat. Supaya suara saya tidak terdengar horor, maka dibuatlah suaranya supaya tidak terdengar horor. Baiklah bunda-bunda, udah selesai dicuci alhamdulillah, walaupun rodanya hilang 1 ya, nggak apa-apa lah. Nah ini langsung tadi tuh dikeringkan. Sambil menunggu kering, mereka saya suruh menaruh baju mereka di lemari mereka masing-masing. Nah ini ceritanya salah video ya bunda-bunda, saya videonya berdiri, makanya hasil videonya ini miring, jadi tidak apa-apa lah ya. Nah ini langsung saya sadar videonya, hasil videonya langsung saya ganti lagi menjadi mendatar. Nah itu adalah bajunya dia yang tidak dilipat, yang dimasukkan ke lemari. Nah akhirnya dia lipatlah itu baju, dia lipat bagus, walaupun cara lipatnya belum sesuai prosedur ya bunda-bunda, tidak apa-apalah, sebisanya mereka saja, yang penting terlipat dengan rapi. Tidak sesuai prosedur tidak apa-apa, karena memang belum bisa bunda-bunda, sebisanya kamu saja lah nak ya, yang penting rapi. Nanti kalau sudah agak besar diajarin yang bener. Nah ini kalau celananya sudah bolong sedikit nggak apa-apa lah ya, ngelipatnya sudah sesuai prosedur alhamdulillah.
Nah, ini langsung menata-nata bajunya yang lain. Nah, ini harus ditemenin ini biar rapih. Kalau nggak ditemenin, Allahu Akbar, naruhnya brak bruk. Bunda-bunda yang celananya di sini yang berantakan apalah. Aduh, kalau ditemenin gini kan mereka merasa diawasi dan hasilnya jadi lebih rapi daripada biasanya. Gitu bunda-bunda. Nah, ini langsung baju sekolah yang di atas. Nah, semau-maunya mereka aja lah menata bajunya bagaimana, yang penting hasilnya rapi. Nah, itu kan kebalik tuh baju. Nah, sekarang tuh jaket ditaruh di pojokan sana ya, terserah lah ya. Oke, selesai menata baju kakak tertua. Sekarang adalah kakak kedua menata bajunya ya, walaupun lemarinya terlalu tinggi, nanti sisanya saya yang membantu. Yang penting yang bisa dia capai, dia masukkan sendiri baju-bajunya bunda-bunda. Nah, ini ya walaupun kakak kedua ini agak lama ya, nggak apa-apa. Yang penting dia cenderung lebih rapih ya, tidak apa-apa. Slow but sure. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang karena sudah bekerja keras membanting tulang, maka kakak tertua lapar, katanya mau bikin nasi goreng. Nah, karena saya juga capek ya bunda-bunda, sudah mengurusin ini dan itu, saya suruh aja, kamu kalau mau bikin nasi goreng, kamu kupas bawang dan kamu tumbuk sendiri, nanti sisanya Umi yang eksekusi. Akhirnya dia dengan penuh semangat, dia kupas-kupas bawang. Saya suruh pakai pisau kupasnya, nggak mau, enakan pakai jari. Oke, baiklah, terserah kamu nak, yang penting sudah terkupas ya. Ini karena lama, cepetin aja lah ya video kupas-kupasnya. Ini sudah agak cepat nih video kupas-kupasnya. Dung tak dung, dung tak dung, dung tak. Nah, sebenarnya yang putih kan lebih gampang dikupas pakai tangan ya bunda-bunda, bawang putih. Cuma bawang merahnya dia agak kesulitan tuh, nanti pasti dia minta tolong sama saya. Ya sudahlah, tidak apa-apa, sebisanya. Nah, ini dia paling suka nih momen tumbuk menumbuk perbawangan. Ya, kita biarkan saja. Ini sama dengan melatih sensori ya bunda-bunda, supaya mereka lebih terampil dan lebih disiplin dan lebih lebih semuanya lah, lebih mandiri juga. Jadi mereka tahu kalau bikin nasi goreng, oh pakai bumbunya bawang merah, bawang putih, langsung mereka tahu sendiri tanpa saya suruh, karena mereka sudah berpengalaman. Saya suruh bikin bumbu sendiri, siapin bumbu, maksudnya bukan siapin bumbu sendiri. Nah, ini akhirnya dia menyerah, dia minta bantuan saya untuk bawang merah. Nah, ini sudah dicuci, langsung saja dieksekusi, ditumbuk. Nah, ini kurang tadi ya bunda-bunda, akhirnya ditambahin lagi karena adiknya juga mau. Maksudnya kakak kedua mau juga nasi goreng, jadi kita tambahin aja, udah mencolot. Kita tambahin saja bumbu-bumbunya. Nah, ini kata dia matanya perih numbuk bawang merah. Saya langsung bilang, ya memang begitu Umi, kalau masak juga begitu. Kamu pikir masak itu nggak ini gampang apa? Saya begitu kan. Akhirnya dia mengerti penderitaan saya mengurus rumah, membersihkan rumah, dan memasak di dapur ya. Jadi dia, anak-anak tidak meremehkan apa yang saya kerjakan lagi, karena dia tahu gimana sih susahnya gitu tuh. Sampai diucek-ucek matanya. Ya Allah. Ya sudah selesai, dia sudah menyerah. Setelah selesai makan, lalu saya suruh memasang sarung bantal. Karena spraynya itu saya yang pasang dan saya ngerapikan, jadi mereka giliran sarung bantal. Ya, ini alhamdulillah kakak pertama sudah lebih lancar. Dia tadi sudah pasang berapa ya? 3. Rencananya sisanya itu akan dipasang oleh adik supaya adil dan makmur. No tengkar-tengkar. Nah, kakaknya sudah capek tuh. Ini tinggal nunggu adik. Dia habis makan, saya suruh bersihkan ya. Makan mie bumbunya mencolot kemana-mana ya, biarlah dia bersihkan dulu. Nah, sekarang sudah bersih. Ini ternyata masih ada 3 yang belum disarungin. Ini masnya nyarungi dulu, kita lihat.
Ya alhamdulillah lancar. Nah, ini kenapa si adik tidak memperhatikan ya? Ya sudahlah, yang penting nanti kita suruh dia bisa apa enggak nanti memasukkan bantal kepada sarungnya. Good job kakak, kakak bisa masukin sarung bantal. Good job kakak, dia seneng banget sama sarung bantal yang bahannya dingin. Kan ada tuh yang bahannya nggak terlalu dingin, kebetulan beli yang nggak dingin. Nah ini si adik nyoba, dia masih belum ngerti caranya. Tuh ngamuk ngamuk, dia nggak bisa. Ya sudahlah ya. Akhirnya saya suruh kakak, suruh bantuin adik. Adik perhatikan kakak, kakak mencoba. Kakak sebenarnya bingung juga tuh gimana cara masukinnya. Makanya dijembreng gimana. Nah, akhirnya dia sudah mendapat pandangan. Nah, dia sudah tahu. Oke, langsung dieksekusi saudara-saudara. Dung tak dung tak dung. Ya alhamdulillah akhirnya si kakak bisa juga. Tuh akhirnya bisa pasang sarung bantal dengan sarung bantal yang bermacam-macam bentuknya ya. Ini kan masangnya ke tengah gitu loh bunda-bunda, nggak dari pinggir. Alhamdulillah. Nah sekarang si adik mencoba, dia sudah belajar tadi. Dia itu sebenarnya kalau mau dia bisa, saking aja dia kayak aras-arasan gitu loh bunda-bunda. Tahu aras-arasan nggak, bahasa Jawa kayak males-malesan gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dia pengen, dia tuh bisa sebenarnya tuh kan. Setelah dia tidak mau kalah dengan kakaknya, maka percobaan yang selanjutnya dia bisa. Tuh sebenarnya dia bisa kok. Ya alhamdulillah. Tuh walaupun ya memang baru pertama kali mencoba ya, dan dia orangnya slow but sure, pelan-pelan tapi pasti. Tuh alhamdulillah akhirnya bisa juga bunda-bunda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya bunda-bunda. Terima kasih.